Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmana dengan NIM 2220203886208039 dari kelas PAI 2B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip desain pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Prinsip-prinsip desain pembelajaran. Menurut Philbeck, terdapat 12 prinsip pembelajaran dalam pembelajaran untuk dijadikan perhatian para perancang pembelajaran. Yang pertama, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Bila respon itu berakibat menyenangkan, mahasiswa cenderung untuk mengulang respon-respon tersebut, memelihara akibat yang menyenangkan. Implikasi dalam kegiatan pembelajaran antara lain perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik, dan sebaliknya, peserta didik harus aktif untuk membuat respon. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda dalam lingkungan peserta didik. Implikasi prinsip ini pada teknologi pembelajaran adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang dapat dimaknai, yakni menyenangkan. Implikasi prinsip ini adalah pemberian isi pembelajaran yang berguna pada peserta didik di dunia luar dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilannya. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan belajar pada peserta didik yang sesuai dan berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Implikasi dari prinsip ini adalah pemberian contoh secara jelas atas materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang keenam, status mental mahasiswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi peserta dan ketekunan mahasiswa selama proses pembelajaran. Implikasinya adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pelajaran. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk menyelesaikan langkah-langkah akan membantu sebagian besar mahasiswa. Implikasinya adalah digunakannya bahan belajar terprogram dan analisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil disertai latihan dan pemberian umpan balik. Yang kedelapan, kebutuhan memecahkan materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil yang dikurangi bila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Implikasinya adalah penggunaan media dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang kompleks. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah perumusan tujuan umum pelajaran dalam bentuk hasil belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus.
Yang ke-10, belajar cenderung menjadi cepat dan efisien, serta menyenangkan bila mahasiswa diberi informasi bahwa ia lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Implikasinya adalah pengurutan pelajaran harus dari yang sederhana secara bertahap menuju kepada yang lebih kompleks, dan kemajuan peserta didik dalam menyelesaikan pelajaran harus diinformasikan kepadanya agar keyakinan kepada kemampuan dirinya lebih besar. Ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya, dan peserta didik diberikan kesempatan maju menurut kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir, dengan persiapan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk merespon yang benar. Implikasinya adalah memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber lain di samping yang sudah ditetapkan. Sekian materi yang sempat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip desain pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.